Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisfil Kasturi, Prodi Budidaya Tanaman Hortikultura kelas 2E. Nah, di sini saya akan menjelaskan hama dan penyakit serta cara pengendaliannya pada tanaman tomat dan cabai. Yuk disimak. Hama pada tanaman tomat tersebut yaitu kutu daun. Ciri-ciri dari kutu daun thrips adalah memiliki panjang 1 mm dan berwarna hitam. Kutu daun thrips ini menyerang bagian daun tanaman. Akibatnya proses fotosintesis pada tanaman akan terganggu karena proses fotosintesis terganggu atau bahkan terhenti. Cara pengendalian kutu daun yaitu dengan cara menyemprotkan cairan insektisida sesuai dengan dosis. Sedangkan untuk pencegahan serangan hama ini adalah dengan membersihkan gulma di sekitar tanaman tomat karena kutu daun thrips kebanyakan berlindung pada gulma. Penyakit pada tanaman tomat yaitu bercak daun. Bercak daun disebabkan oleh cendawan Cercospora capsici. Pada daun yang terserang terdapat bintik-bintik bulat dan berwarna hitam kecoklatan. Lama-kelamaan daun menguning dan akhirnya rontok. Pengendalian dilakukan dengan menjaga kebersihan areal budidaya dan penggunaan mulsa plastik pada musim hujan. Pada musim hujan, disarankan untuk menanam dengan jarak tidak terlalu rapat agar sirkulasi lancar dan dapat mengurangi kelembaban. Selanjutnya yaitu layu bakteri. Gejalanya terlihat jika pucuk tanaman layu atau daun tua menguning. Pengendalian ini bisa dilakukan dengan melakukan pergiliran tanaman bukan sejenis dan menggunakan benih yang tahan terhadap bakteri. Pengendalian secara kimia dapat dilakukan penyemprotan dengan bakterisida. Hama pada tanaman cabai. Yang pertama yaitu lalat buah. Lalat buah menyebabkan kerusakan pada buah cabai yang masih muda maupun buah yang sudah matang. Buah yang terserang akan membusuk dan kemudian jatuh ke tanah. Cara pengendaliannya, yang pertama pemusnahan buah terserang, yang kedua pembungkusan buah, yang ketiga penggunaan perangkap antraktan metil eugenol atau petrogenol sebanyak 1 ml per perangkap, yang keempat rotasi tanaman, yang kelima pemanfaatan musuh alami antara lain parasitoid, larva, dan pupa. Penyakit pada tanaman cabai, yang pertama yaitu layu fusarium. Daun yang terserang mengalami kelayuan mulai dari bagian bawah, menguning dan menjalar ke atas ke ranting muda. Bila infeksi berkembang, tanaman menjadi layu, warna jaringan akar dan batang menjadi coklat. Cara pengendaliannya yaitu sanitasi dengan mencabut dan memusnahkan tanaman terserang. 2. Dianjurkan memanfaatkan agen antagonis Trichoderma spp. 3. Penggunaan fungisida sesuai anjuran sebagai alternatif terakhir. Yang kedua yaitu penyakit busuk buah. Gejala awal penyakit ini ditandai dengan munculnya bercak yang agak mengkilap, sedikit terbenam dan berair, berwarna hitam, oranye, dan coklat. Cara pengendaliannya yaitu yang pertama, pencegahan dapat dilakukan dengan membersihkan lahan dan tanaman yang terserang agar tidak menyebar. Yang kedua, seleksi benih atau menggunakan benih cabai yang tahan terhadap penyakit ini perlu dilakukan mengingat penyakit ini termasuk patogen tular benih. Yang ketiga, kultur teknis dengan pergiliran tanaman, penggunaan benih sehat dan sanitasi dengan memotong dan memusnahkan buah yang sakit. Yang ketiga yaitu penyakit bercak daun. Penyakit ini menimbulkan kerusakan pada daun, batang, dan akar. Gejala serangan penyakit ini mulai terlihat dari munculnya bercak bulat berwarna coklat pada daun dan kering. Ukuran bercak bisa mencapai sekitar 1 inci. Cara pengendaliannya yaitu pertama, sanitasi dengan cara memusnahkan dan atau sisa-sisa tanaman yang terinfeksi atau terserang. Kedua, menanam bibit yang bebas patogen pada lahan yang tidak terkontaminasi oleh patogen, baik di persemaian maupun di lapangan. Yang ketiga, perlakuan benih sebelum tanam. Yang keempat, perbaikan drainase. Yang kelima, waktu tanam yang tepat adalah musim kemarau dengan irigasi yang baik dan pergiliran tanaman dengan tanaman non-solonacea. Yang selanjutnya yaitu pengendalian kimia dapat dilakukan dengan fungisida secara bijaksana, efektif, terdaftar, dan diizinkan oleh Menteri Pertanian, berpedoman pada peramalan cuaca dan populasi spora di lapangan. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.